Halo teman-temanku semuanya, kembali bersama aku Mela. Kali ini kita general reading uh, bertemakan ya tentang energi dia ya. Seseorang yang mungkin pernah terkoneksi dengan kamu, tapi sudah terpisah ya. Kita akan melihat kondisi dia saat ini ya. Energi dia saat ini tuh bagaimana ya. Kita akan coba bahas di sini. Oke. Oke, buat teman-temanku semua. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Fokus ke kartu ini buat teman-temanku semuanya, teman-teman Maila semuanya ya. Oke. Ini energi banyak orang, bisa rasanya bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Kita di sini bercerita tentang love reading, oke? Tentang dia saat ini, apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu, atau apakah yang ingin dia tunjukkan kepada kamu ya. Tentang dia, seseorang yang mungkin sudah terpisah dari kamu ya, yang dimana dia sudah meninggalkan kamu ataupun kamu yang sudah meninggalkan dia. Oke, nah kita akan lihat apa yang ada dalam hatinya dia saat ini. Nah, ada twin flame. Oke, kita susun dulu kartunya ya, teman-temanku semuanya. Nah, kita melihat dia di sini, seseorang yang mungkin sudah terpisah dari kamu. Apa yang dia rasakan setelah terpisah dari kamu ya. Nah, oke. Nah, di bottom of the deck aku melihat di sini ada twin flame. Nah, ada mask. Dia di sini merasa bahwasanya ya, dia masih merasakan ada suatu ikatan bersama kamu, ada twin flame, ya. Walaupun memang sudah terpisah dari kamu, atau di sini kamu yang LDR sama dia, dan dia masih merasakan hal-hal yang begitu kuat dengan kamu energinya. Seakan-akan seperti ada daya tarik menarik, ya. Begitu kuat. Sehingga dia merasakan bahwa kamu itu sebenarnya jodoh aku gitu loh. Walaupun mungkin di sini hubungan kamu sudah terpisah. Karena apa? Karena salah satu dari kamu mungkin pernah membohongi hubungan ini gitu ya. Karena di sini ada ada sebuah rahasia mungkin yang kamu ataupun dia lakukan pendam ya, atau rahasia yang kamu simpan. Sehingga mungkin saat rahasia itu terbongkar, terjadilah antara kamu dengan itu konflik ya. Nah, tapi aku lihat di sini dia walaupun memang ada konflik antara kamu dengan dia sehingga membuat kamu terpisah, di sini masih merasakan ada suatu ikatan yang begitu ya. Kamu mencoba untuk mencari cara bagaimana ya, ataupun dia di sini ya, dia mencoba mencari cara bagaimana untuk mendekati kamu lagi. Karena dia masih punya ketertarikan sama kamu ya. Itu yang aku rasakan di sini. Jadi walaupun dia sudah terpisah dari kamu, dia meninggalkan kamu ya, atau mungkin kamu yang meninggalkan dia ya, karena satu perbuatan dia yang membuat kamu merasa, wah, aku merasa tidak dihargai. Selama ini aku selalu baik sama kamu, aku selalu perjuangan kamu. Ternyata ya, kamu selama ini membohongi aku, begitu ya. Nah, mungkin ada beberapa dari dia di sini yang membohongi kamu itu dari dalam hal apa ya? Dari dalam hal status dia, begitu ya. Nah, mungkin di sini antara kamu dengan dia itu ada perbedaan, begitu ya. Oke. Teman-temanku di sini. Nah, apa yang dirasakan terhadap kamu? Nah, aku lihat ada keset. Out that thinking, conditioning, replaying event over in your head. Arti kata di sini seolah-olah kamu seperti ingin mengulang kembali ataupun dia ingin mengulang kembali momen-momen bersama kamu dulu. Ya, mungkin seperti jalan bareng, ya, nonton bareng, makan bareng, selalu berdua, begitu ya. Melakukan hal-hal yang positif gitu, berdua, begitu ya. Nah, itu. Makanya di sini seperti dia ingin mengulang kembali hal-hal seperti dulu yang pernah kamu dengan dia lakukan. Ya, have fun bersama, ya. I like you. Dia masih memikirkan kamu, dia masih menyukai kamu. Sampai detik ini dia masih menyukai kamu, ya.
Nah, kita melihat di sini, seseorang yang mungkin sudah terpisah dari kamu, ternyata dia begitu kuat masih memikirkan kamu. Oke, nah itu. Jadi, seolah-olah memang dia merasa, "Wah, aku sebenarnya nggak bisa nih berpisah dari kamu. Aku merasa sengsara," gitu loh. Karena mungkin selama ini, ada kamu yang selalu berjuang buat dia, atau ada kamu yang selalu ada buat dia. Baik itu dia dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sakit ya, mungkin dalam kondisi dia punya masalah, selalu ada kamu yang menyemangati dia, yang membantu dia. Nah, makanya di sini dia merasakan bahwa, "Aku begitu kehilangan kamu. Ternyata aku masih menyukai kamu," ya, begitu. Nah, dia mencoba untuk berlari, dia mencoba untuk menuju ke kamu lagi, karena mungkin dia merasakan adanya suatu penderitaan yang dia rasakan. "Wah, aku nggak bisa nih hidup sendiri," gitu ya. "Aku tidak bisa tanpa kamu," gitu loh. "Karena selama ini aku tahu kamu selalu baik buat aku, kamu selalu ada buat aku." Nah, itu yang dia rasakan, oke. Nah, di sini dia mulai fokus, dia mulai, mencoba berjuang lagi nih, "Apa yang harus aku lakukan ya, agar kamu bisa memaafkan aku, agar kamu bisa menerima aku kembali." Nah, itu yang dia pikirkan ya. Oke, buat, teman-temanku semuanya. Nah, ini ada, coffee cup, berharap akan ada pertemuan antara kamu dengan dia. Nah, dia nih berharap nih, pengen ketemu kamu lagi. Dia berharap kita akan ngopi bareng gitu ya. Dia berharap suatu ketika nanti kamu dengan aku bisa ketemu tanpa sengaja begitu ya. Nah, ini, dia berharap ada suatu pembicaraan lagi antara kamu dengan dia. Ya, itu. Di sini ada sunglasses. Nah, dia suka stalking kamu dia ya. Dia suka mencari tahu tentang kamu. Ya mungkin dia stalking, orang terdekat kamu, dia stalking, ya kamu sendiri bagaimana saat ini gitu loh. Kondisi kamu, keadaan kamu, apakah kamu bahagia tanpa aku. Nah, mungkin itu yang dia, pengen tahu dari kamu. Kenapa? Dia merasakan kerinduan yang sangat amat gitu ya. Dia mungkin merasa tersiksa ya, batinnya tersiksa karena setelah lepas dari kamu. Ya mungkin ini juga salah dia ya. Dia sudah mengkhianati kamu, dia sudah ya menyia-nyiakan kamu, ya dia sudah menyakiti kamu, ya begitu. Oke. Nah, itu yang aku lihat di sini, oke, teman-temanku. Nah, ini aku sudah shuffle kartunya tadi ya, kita sudah ambil beberapa intuisi ya, yang keluar dari, energi-energi ini ya. Kita akan coba bacakan. Kelihatan nggak ya? Oke. "Aku sakit, berharap ada seseorang yang bisa menyembuhkan lukaku." Nah, aku merasakan ya di sini beberapa dari dia setelah terpisah dari kamu itu mungkin dia sering nih hatinya yang sakit gitu ya, pikirannya sakit gitu ya, tubuhnya yang sakit begitu ya. Kenapa? Ya mungkin terlalu banyak pikiran, pikiran tentang kesalahan yang dia lakukan, pikiran perbuatan yang mungkin dia sudah mengkhianati kamu, atau pikirannya mungkin, ya mungkin dengan pikiran itulah membuat dia itu drop gitu loh, kesehatannya terganggu jadinya ya. Mungkin asam lambungnya terganggu. Makanya dia merasa aku sakit gitu loh. Saat dia sakit inilah dia merasakan kerinduan kepada kamu. Karena mungkin selama ini saat dia sakit kamu selalu support dia, kamu selalu menjaga dia, kamu selalu merawat dia ya. Nah, itu yang, kamu ataupun dia rasakan di sini ya. Ini bisa vice versa ya. Bisa saja ini energi kamu, bisa saja ini energi dia ya. Oke, teman-temanku. "Aku merasa kesepian sejak kita tidak bersama lagi." Nah, ini yang dirasakan dia. Dia begitu sangat kesepian. Walaupun mungkin di sini dia selalu ada ya, teman ataupun dia selalu ada seseorang yang dekat dengan dia, tapi dia tidak merasakan hal yang sama seperti dia rasakan dengan kamu ya. Itu. Jadi, seperti kayak ya ini twin flame. Mungkin bisa saja kamu dengan dia twin flame ya. Bisa saja kamu dengan dia akan bersatu kembali. Karena apa? Ya, karena dia merasa begitu sangat terikat dengan kamu. Bisa saja kamu juga merasakan hal itu, ya. Ini mungkin masalah ego ya. Satu sama lain merasa ego. Ego yang mungkin tidak bisa kamu kendalikan, emosi yang mungkin tidak bisa kamu kontrol ya. Sehingga semuanya jadi berantakan begini. Walaupun mungkin kamu dengan dia sama-sama saling mencintai gitu ya. Tapi masih sama-sama ego gitu ya. Mempertahankan ego masing-masing. Atau mungkin di sini kamu yang seumuran ya. Jadi merasa bahwa ya aku pengen menang, aku juga pengen menang gitu loh ya, gitu. Oke.
Di sini aku menyesal atas semua yang kulakukan. Aku menerima karma itu yang saat ini aku jalani. Nah, bisa dikatakan saat ini dia merasakan karma itu, merasakan hal-hal yang mungkin membuat dia menderita, membuat dia merasa bahwa apapun yang dilakukan sepertinya tidak ada kebaikan gitu loh. Apapun itu, mungkin orang-orang juga banyak menjauhi dia, ya. Mungkin orang-orang banyak melihat bahwa dia itu tidak tidak bisa kayak apa ya, ya tidak berguna begitu ya. Nah itu, jadi dia merasa tersisihkan juga. Dia merasa bahwa tidak ada mungkin orang-orang yang akan memakai jasa dia atau gimana begitu ya. Nah itu. Ya mungkin orang yang tidak percaya lagi sama dia dengan tingkahnya yang suka menyakiti kamu atau tingkahnya yang sombong, angkuh begitu ya. Mungkin di sini ada dia jiwanya yang masih kekanak-kanakan yang buat kamu tidak nyaman ya, itu. Jadi makanya dia di sini menyesal. Menyesal apa yang sudah dilakukan kepada kamu ya. Oke. Oke. Nah, di sini aku ingin kata maaf darimu dan berharap semua membaik. Nah, ini sepertinya kesalahan yang begitu fatal ya, sehingga mungkin kamu sulit untuk memaafkan dia, atau mungkin kamu sulit untuk menerima dia kembali ataupun memberi kesempatan kepada dia ya. Oke. Nah, itu ya yang aku rasakan di sini. Oke. Teman-temanku semuanya, ini kondisi dia saat ini ya. Ya mungkin sisa batin itu terlalu kuat yang dirasakan ya. Hidupku hampa dan tidak ada yang bisa mengerti diriku. Nah, ini tadi. Mungkin banyak orang yang tidak mau mendekat dengan dia. Karena apa? Mungkin dia yang suka membohongi orang, atau mungkin dia di sini yang suka kasih janji-janji palsu begitu ya. Mungkin dia di sini hanya mencari kesenangan sesaat ya. Sehingga mungkin orang-orang sudah tahu nih dia itu seperti apa gitu loh. Ya, mungkin dia yang orang yang agak sedikit angkuh atau gimana ya. Jiwanya mungkin yang tidak bisa bersahabat ya dengan siapapun. Mungkin itu yang membuat orang ya seperti dia dijauhi ya. Nah itu. Sehingga orang-orang mungkin sulit untuk mendekati dia. Oke. Oke, kita ada kartu tarot ya. Buat teman-temanku, jangan lupa kunjungi channel pertama aku ya, Maila Faisa juga. Ini channel kedua aku. Mohon supportnya ya. Nah, semoga beberapa dari kamu akan bisa resonate dengan cerita aku ini. Oke. Oke. Kita akan lihat apalagi yang akan terbaca di sini dengan kartu tarot. Apa solusi dari semua yang terjadi ini? Atau apa cerita hidup kamu yang terbaca lagi di sini? Oke. Kita akan lihat di sini. Nah, kita akan lihat zodiak yang terkondisi dengan kamu ya. Ini ada Aries, Leo, Sagi. Dan ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke, baik teman-temanku semuanya. Nah, aku melihat di sini ya, dia merasakan begitu berat beban yang dia tanggung saat ini. Beban apakah ini? Ya, bisa saja di sini dia memiliki masalah. Apakah itu tentang hidupnya dia? Mungkin karena banyak orang yang mungkin tidak menyukai dia. Mungkin dia saat ini dikucilkan ya begitu. Dan mungkin dia berharap sekali ada seseorang yang bisa membantu dia. Ya, ini. Jadi dia berharap beban ini akan bisa dia lepaskan. Karena dia juga merasakan bahwa ini adalah karma. Karma dari perbuatan-perbuatan dia. Maka dari itu teman-temanku semua, selalulah kita berbuat baik, selalu lakukan hal-hal positif ya, agar kita selalu hidup kita selalu baik juga ke depan ya, begitu. Oke. Nah, ini. Nah, di sini dia mulai mencari cara bagaimana ya supaya fokus. Bagaimana caranya ya supaya aku bisa mengontrol semuanya, mengendalikan semuanya. Nah, jadi ada usaha yang dilakukan, ya. Nah, di sini juga dia merasa ada suatu kesedihan ya. Nah, bisa saja di sini dia memiliki suatu hubungan dengan seseorang. Ternyata seseorang itu menyakiti dia, begitu ya. Nah, itu juga yang dirasakan. Wah, ternyata ini ya yang kamu rasakan, gitu ya. Dia bikin seperti itu. Ternyata sakit gitu loh. Aku gituin kamu dulu ya, ternyata aku juga digituin gitu loh. Jadi apa yang kamu rasakan, dia juga merasakan. Akhirnya disitulah muncul penyesalannya dia, ya. Nah, dia berharap di sini
Ada kata berikutnya, dia berharap keberuntungan akan berpihak kepada dia. Dia berharap kayak semua masalah-masalah itu bisa berakhir dan dia akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan itu tentang apa? Tentang harapannya dia, cinta dia. Ya, mungkin dia merasa bersama kamu itu adalah keberuntungan bagi dia. Ya, dan dia mungkin akan merasa sangat beruntung sekali jika kamu memberikan kesempatan kepada dia. Ya, begitu. Oke. Nah, itu yang aku lihat di sini. Teman-temanku semuanya. Jadi ada satu harapan dia. Memang ya di sini banyak gelombang ya, air yang penuh dengan gelombang, tapi dia tetap bisa mendapatkan ikan. Ya. Riak-riak air ini sebenarnya mungkin sulit ya untuk mendapatkan ikan, tapi dia bisa mendapatkan ikan. Arti kata sebenarnya dia punya potensi untuk bisa kembali ke kamu. Ada harapan dia untuk bisa mendekati kamu lagi. Kadang ya mungkin dengan twin flame di sini ya, itu. Itu yang aku lihat di sini, oke, teman-temanku semua. Nah, di sini ada Queen of Cup. Aku melihat berapa dari dia ya. Dia seseorang yang saat ini memiliki perasaan yang begitu kuat ke kamu, tapi dia merasa sedih, tidak bisa mendekat ke kamu ataupun sepertinya dia sulit menggapai kamu saat ini. Entah karena kamu itu sudah memiliki pasangan, apakah dia merasa takut atau khawatir ya, bahwasanya kamu mungkin tidak akan bisa menerima dia kembali, ataupun di sini kamu mungkin sulit untuk memberi kata maaf kepada dia ya, gitu. Makanya di sini seolah-olah dia merasa bahwa wah tidak ada, semuanya sia-sia gitu loh. Tidak ada yang bisa membuat aku bisa membuat aku bahagia, merubah semuanya gitu loh. Nah, itu yang dia rasakan. Oke. Nah, dan ini juga di sini juga ada Knight of Pentacles. Dia seseorang yang mungkin mulai berhati-hati dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu. Karena apa? Ya mungkin dulu dia begitu gegabah ya dalam segala hal. Di sini dia mulai berhati-hati. Ya mungkin menentukan perasaan ke kamu, untuk menuju ke kamu atau ingin perjuangkan kamu. Di sini dia lebih berhati-hati. Sangat berhati-hati ya. Baik itu dalam hal cintanya dia ke kamu ataupun dalam tindakan dia ke kamu. Dia berusaha, masih ada usaha dan perjuangannya dia untuk mendapatkan kamu kembali ya. Itu aku rasakan. Nah, di sini dia merasakan, jika kamu bisa aku dapatkan, aku akan merasa bahagia sekali. Hidup aku akan seimbang. Dan mungkin saat ini ada hidup dia yang mungkin di luar kontrolnya dia. Atau mungkin dia sulit untuk menentukan arah tujuan hidupnya dia. Tapi setelah ada kamu mungkin memberikan kesempatan kepada dia, dia merasakan bahwa hidup aku punya tujuan gitu loh. Saat ini aku mulai ada gairah dalam mencapai tujuan hidup aku. Nah, itu yang dia pikirkan ya. Oke. Baik teman-temanku. Nah, jadi di sini aku melihat ada energi dia, seseorang yang mungkin sudah terpisah dari kamu, di mana dia yang mengkhianati kamu, dia yang menyakiti kamu, ternyata dia sendiri merasakan siksa batin yang begitu luar biasa. Ya, mungkin di sini ada kesimpulan ya, kita akan coba lihat bahwasanya dia itu masih menginginkan kamu karena di sini ada twin flame. Jika kamu benar-benar di sini akan menjadi pasangan kembali, pasangan yang serasi gitu ya, twin flame, kamu akan bisa bersatu kembali. Ya mungkin dengan proses-proses yang begitu banyak ya, karena hidup itu akan selalu ada proses ya, tidak instan begitu ya. Jadi ya semoga di sini bagi kamu yang merasa kita itu twin flame, semoga akan ada jalan untuk kita bersatu kembali. Oke. Nah, itu teman-temanku semua untuk pesan general kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.